Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Kita upayakan selalu berproses optimal dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, marilah kita di tahun politik yang digalaukan oleh para pemikir negeri tercinta kita. Apapun sekarang senantiasa ditali hubungkan dengan politik. Namun, politik yang tidak dimaknai dengan kearifan, politik yang tidak dinamai dengan kebijaksanaan, politik yang tidak berhikmat kepada Tuhan, politik yang bersahwat keduniawian semata. Ini kalau yang ditakutkan yang terakhir kami sebutkan tentu sangat beralasan. Namun setiap hari para pemikir, tokoh-tokoh yang menyemarakkan sosial media dan media massa seyogyanya tidak menyulut kegelisahan, kecuali kegelisahan berpikir. Tapi yang kami maksudkan adalah kegelisahan terhadap masa yang akan dihadapi tahun 2024. Konsep-konsep koalisi, kasak kusuk tokoh-tokoh politikus ataupun politisi memang ramai ditebarkan, dan tidak kalah ramainya tokoh-tokoh agama juga turut mewarnai. Bahkan yang sungguh disayangkan, ketika Indonesia menghadapi masa transisi yang cukup panjang seperti ini, terutama dalam politik kebangsaan dan juga termasuk di dalamnya perekonomian anak bangsa, tokoh justru sibuk, atau orang yang ditokohkan oleh massa justru sibuk untuk membuat gurita kuasa atau membangun gurita kuasa. Tidak sibuk untuk bagaimana caranya berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menyusun rencana strategis untuk menyambut pemilihan umum 2024. Masih cukup waktu. Tokoh-tokoh yang sekarang sudah terlanjur diproklamasikan sebagai bakal calon presiden, sudah waktunya sekarang berpikir tidak sekedar calon presiden, tapi hendaklah tokoh-tokoh ini sibuk memikirkan calon-calon kabinet juga. Mengapa demikian? Karena supaya nanti ketika waktunya kampanye, calon-calon wakil presiden, kemudian para menterinya, calon para menteri itu
itu lebih disibukkan untuk mencari data ya, beserta dengan relawannya, tidak sibuk saling menista. Data dalam tahun 2023 ini setidaknya semester awal dicari sampai dengan mencapai saturasi. Kemudian dianalisis. Setelah itu, jika diperlukan, ajaklah para pemikir di perguruan tinggi ataupun praktisi dan yang lainnya itu untuk diajak berdiskusi tentang rencana strategis tersebut. Sehingga di masa kurang lebih 2 tahun itu tidak hanya sibuk untuk menjadikan isu-isu politik saya presiden, kemudian disambut oleh masanya. Pak Presiden, Wakil Presiden, dan seterusnya. Kalau presidennya ini masa pasti damai. Kalau presidennya ini maka pasti makmur. Kalau presidennya dan seterusnya. Rakyat tidak pernah diajak untuk berbicara. Malah kita mengingat Indonesia itu fundasinya bukan dipikirkan oleh orang-orang yang mewakili partai politik. Sama sekali tidak ada. Meskipun tokoh-tokoh yang ada di Panitia 8 dan Panitia 9 itu, sebagian diantaranya adalah tokoh-tokoh pendiri partai politik. Tetapi di dalam Panitia 8 maupun Panitia 9, hanya disebutkan 2 golongan saja. Golongan nasionalis dan golongan Islam. Dan tidak ada satupun pertentangan, apalagi sampai dengan permusuhan, penistaan dan sebagainya, ketika partai politik itu tidak dicantumkan mewakili di dalam penggodokan Undang-Undang Dasar, di dalam penggodokan dasar negara, ya nanti memang pada gilirannya termasuk menjadi bagian dari perumus Undang-Undang Dasar 1945. Kalau demikian, maka apa yang mewarnai Indonesia masih menjadi bangsa sampai dengan Indonesia menjadi negara? Saya mengatakan Indonesia menjadi bangsa itu sebelum tanggal 17 Agustus. Itu Indonesia masih sebagai bangsa. Jadi sejak Sumpah Pemuda merupakan embrio yang real dari keberadaan bangsa Indonesia, sampai dengan tanggal 16 Agustus ini kita masih bangsa Indonesia. Lebih tepatnya proses berbangsa. Karena nanti ketika merdeka juga masih ada proses integrasi yang tidak secara langsung namun tumbuh kembang. Kita lihat Soekarno, jelas tokoh partai politik, tetapi tidak disebutkan di situ. Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, kemudian A.A. Maramis, Otto Iskandar-Dinata, semua sampai dengan Karto Hadikusumo, semua adalah tokoh-tokoh kebangsaan. Hanya Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim yang dikatakan sebagai perwakilan dari golongan Islam. Kemudian kalau kita mencoba untuk melihat Panitia 9, kita juga tidak mendapati partai politik itu. Kita lihat ada Soekarno, Hatta, A.A. Maramis, Otto Iskandar-Dinata, kemudian Ahmad Subarjo. Semuanya adalah mewakili kebangsaan.
Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Kahar Mujakar, Kiai, kemudian Raden Abi Kusno Cokro Suyoso mewakili Islam. Ketika bangsa ini membentuk negara hanya diwakili oleh dua golongan, tidak berarti menisbikan golongan-golongan lain. Namun di sini justru terletak bahwa kami memandangnya, disinilah embrio hikmatokrasi itu ada. Di mana negara bangsa ini memang tidak didirikan oleh partai politik secara esensial, namun didirikan oleh tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas. Namun tentu saja karena ini pendapat, ya, boleh jadi ya ada kekurangan atau ada salahnya. Jika ada kurang dan salahnya, monggo kita dialogkan, bukan untuk saling menista. Kita mestinya sebagai anak bangsa itu bukan mencari kekurangan, tetapi bagaimana ketika ada saudaranya berbicara, menelurkan konsep, kekurangan itu justru diberikan sumbangsi, sehingga makin hari makin sempurna. Bukan makin hari makin carut-marut, tidak demikian. Oleh sebab itu, kami memandang bahwa partai politik yang digagas oleh saudara-saudara kita di Eropa abad 14-an begitu ya, kemudian disempurnakan sampai abad 18 gitu ya. Itu kita harus melihat semangatnya adalah semangat the ruling class. Kalau kita pinjam istilah dari Susanna Killer ya. Apa yang dimaksud dengan the ruling class adalah kelompok menengah terpelajar, termasuk di dalamnya mahasiswa, yang membangun kesadaran pada petani dan buruh tani, karena petani dan buruh tani itu dikooptasi, terutama hak sosial ekonominya oleh baron, tuan tanah, dan kelompok ningrat yang rakus, ya. Maka timbullah partai politik. Dan partai politik ini menjadi pilar dari keberadaan sistem demokrasi berbasis massa. Nah, ini tentu saja sangat kontras bedanya dengan Indonesia ketika didirikan. Indonesia meskipun dimulai dari Syarikat Dagang Islam, satu-satunya partai ketika itu yang terbuka keanggotaannya, punya cita-cita Indonesia merdeka. Namun justru tokoh-tokoh Islam itu demikian ada kerelaan dan disambut juga oleh tokoh-tokoh Nasrani, Katolik, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Semuanya rela diwakili oleh Islam dan diwakili oleh kebangsaan. Yang kita tahu, Ammar Ramis adalah seorang penganut yang paling taat di dalam ajaran Katolik, insya Allah begitu. Sampai saya katakan paling taat itu kenapa? Ya karena orang-orang ya founding fathers yang ada di Panitia 8 dan Panitia 9 semuanya adalah orang-orang yang taat kepada agamanya. Kalau demikian maka hikmatokrasi harus dipilari dengan agama. Karena memang dasar negara kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita kembali kepada semangat pasal 29 ayat 1 di mana nanti diteruskan pasal 29-nya bahwa masing-masing itu berhak untuk menumbuh kembangkan ajaran agamanya dilindungi oleh negara yang berketuhanan yang Maha Esa itu. Karena berketuhanan yang Maha Esa, maka ketika menyambut tahun politik, maka
harusnya dengan lebar dada, semangatnya itu adalah semangat untuk menabur kearifan dengan cinta, kasih sesama anak bangsa, bukan saling menista. Jadi kalau ada atau menemukan video yang jelek, ya, karena marah, karena terjadi keteledoran, bukan dinista agamanya. Karena agama itu bukan yang ditampilkan oleh seseorang, tetapi apa yang diajarkan di dalam kitab sucinya. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bangga menyambut 2024 sebagai tahun politik, tahun kearifan, tahun kedamaian, tahun kebijakan. Kemudian kalau kita menjawab atau membantah, bukankah setiap pemilu terjadi tragedi? Ya, kita berprasangka baik kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa. Tahun 2024 adalah tahun politik yang penuh kearifan untuk membangun kerangka hikmatokrasi yang sudah diterapkan oleh pendiri bangsa. Jadi, apa yang kami tulis di sebelah kami ini, hikmatokrasi dengan pilar 7 partai ini adalah meneruskan pikiran dari seorang Soekarno. Meneruskan pikiran Soekarno, bukan Soekarnoisme. Karena Soekarno juga bukan Soekarnoisme. Tapi Soekarno adalah orang Jawa yang Muslim. Dan Soekarno adalah orang yang cinta bangsa, cinta Indonesia, cinta seluruh agama-agama dan kepercayaan. Ketika terpeleset, maka memaklumi dan memaafkan itu niscaya. Kita ambil ide besarnya yang bagus, kita kembangkan. Sentuhan inovasi, keniscayaan. Mudah-mudahan kapita selekta pemikiran sederhana ini mendapatkan gayung bersambut, sehingga kita sebagai anak bangsa yang katanya mewarisi nilai dari leluhur, tidak ada sikap kecuali meluhurkan budi, mencintai sesama anak negeri, bahkan saudara-saudara kita di luar negeri. Alhamdulillahirabbil alamin.